Shalom, selamat siang bagi kita semua. Hari ini marilah kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan kita, saya akan mengajak kita untuk berpikir sejenak tentang ketika kita melakukan sebuah perlombaan. Pasti ada hal yang kita lakukan sebelum kita mengikuti sebuah perlombaan. Contohnya seperti latihan, ikuti proses-proses latihan, ada syarat-syarat dalam sebuah perlombaan. Nah, tentunya itu tidak mudah, pasti ada butuh yang namanya waktu untuk dalam mengikuti sebuah perlombaan. Tapi ketika kita mampu untuk bisa mengikuti setiap syarat-syarat dalam sebuah perlombaan, baik itu latihannya, baik itu dalam setiap proses-proses latihannya, kita akan pasti bisa mengikuti dalam sebuah perlombaan dengan baik. Nah, dalam perjalanan iman juga kita melakukan sebuah perlombaan. Tentunya dalam sebuah perlombaan itu ada tujuan, ada harapan, ada goal yang ingin dicapai dalam sebuah perlombaan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 5. Ibrani 12 pasal 1, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menyelimuti kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan dalam membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung selalu akan Dia bantahan yang hebat terhadap dirinya di pihak orang berusaha, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakui sebagai anak. Amin. Nah, penulis Ibrani menasihatkan kita untuk berlari dengan tekun dalam perlombaan. Saya memberi tema di sini ya, berhidup seperti dalam sebuah perlombaan. Orang di luar, artinya orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mereka berlomba setiap hari melakukan sedekah untuk mendapatkan imal agar mereka bisa masuk surga. Tetapi kita sebagai orang percaya, ya kita melakukan melakukan perlombaan iman satu sama lain. Mungkin di tahun lalu iman kita hanya sekedar gitu-gitu aja, kita datang kurangnya ibadah, kurangnya persekutuan. Tetapi ketika kita memasuki tahun-tahun yang berikutnya, hari-hari berikutnya, kita semakin bersemangat, ada sukacita bersama Tuhan. Nah, dalam penulis Ibrani ini maksudnya menasihatkan kita untuk berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perlombaan tidak dijalankan dengan kekuatan atau kecepatan, akan tetapi dengan meletakkan kepercayaan, nah itu kepada Tuhan dan perkataannya. Dalam perlombaan yang diadakan, pastilah ada suatu hadiah bagi pemenang. Tidak mungkin perlombaan diadakan itu tidak akan mendapat hadiah. Tentu saja perlombaan yang diadakan pasti, atau event yang diadakan pasti akan ada hadiahnya bagi seorang pemenang. Nah, kita sebagai orang percaya, ketika kita mau menang, kita harus mengarahkan pikiran kita dan hati kita kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam perlombaan iman kita. Maka kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita mau menang, ketika kita mau berhasil mencapai dalam satu hal, ya kita harus berpegang terus kepada Tuhan Yesus, agar biarlah Tuhan yang memimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, apa saja sih yang menjadi syarat dalam perlombaan iman? Ya, memiliki roh yang terhubung dengan Tuhan itu penting. Menjadi ada komunikasi antara kita dengan Tuhan itu sangat penting, agar memiliki adanya terikatan yang sangat, hubungan yang sangat intim. Nah, terus perlombaan iman ini bersifat wajib, bukan sukarela. Tentunya di ayat firman Tuhan ini yang dijelaskan di
ayat 1c ini dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini menjelaskan artinya perlombaan yang dimaksud ini bersifat berwajib, bukan sukarela. Ketika kita sudah percaya, kita harus wajib iman ini. Nah, siap untuk meninggalkan segala dosa-dosa, ya ini terpenting karena dosa-dosa juga menjadi penghambat, penghalang kita dalam melakukan perlombaan iman. Ketika kita siap meninggalkan segala dosa-dosa kita, maka kita akan siap untuk mengikuti perlombaan iman ini. Nah, tetap tertuju kepada Yesus ini terpenting. Banyak orang mengandalkan kemampuan dia, berpikir bahwa dia mampu. Tetapi ketika kita melakukan sebuah perlombaan ini, ya kita tidak mampu ketika tanpa Yesus. Jadi kita harus tetap tertuju kepada Yesus, berpegang teguh pada Yesus. Nah, bersedia mau di-update dan di-update, ini penting juga. Kehidupan yang lama kita tidak mungkin kita bawa kehidupan yang sekarang. Pasti ada namanya perubahan, ada namanya di-upgrade dan di-upgrade, karena ini penting juga dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita di posisi yang A, tetapi kita mau melangkah ke C, kita tetap di posisi A, ya tidak mungkin. Pasti ada namanya kita mau untuk berubah, kita akan naik tahap demi tahap. Ini penting bagi kita. Nah, kita harus untuk berlari dalam berlomba iman dan terus bertekun sampai akhir. Dalam ketika banyak masalah, problem yang terjadi dalam kehidupan kita dituntut memiliki stamina yang rohani yang prima, yang untuk menyelesaikan perlombaan iman tersebut. Kita tidak pernah sendiri, kita harus tahu Kristus sendiri yang akan menolong kita agar kita mencapai garis finish. Dalam perjalanan iman, kehidupan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, yang membuat kita tetap fokus kepadanya, terhindar dari orang-orang sekitar, menjadi penghambat dalam Kristus agar tidak menjadi lemah dan putus asa. Terkadang orang-orang sekitar juga ada yang bisa membuat kita menjadi kuat dalam Kristus, tetapi ada juga yang menjadi pelemah atau penghambat dalam Kristus. Ya, contohnya ketika kita mau pergi beribadah, kita udah siap mau pergi beribadah, tiba-tiba ada orang yang mengajak untuk kita pergi ke tempat lain, atau nongkrong di tempat lain. Nah, itu menjadi salah satu orang-orang sekitar itu tidak menjadi berkat, tapi malah menjadi penghambat bagi kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita harusnya tahu ketika kita mau pergi tujuan pergi ibadah, maka kita harus tahu prioritaskan yang mana yang lebih penting. Apakah pergi bersama orang tersebut, pergi keluar, atau tetap beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, tentunya kita harus tetap menjadi orang Kristen ini, menjadi orang yang tetap teguh dalam iman kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjalankan perjalanan rohani, apakah yang paling membuat kita lari dari kemenangan? Apa yang membuat kita bisa menang? Dan apa yang harus perlu kita lepaskan? Ya, tentu jawaban yang kita perlu lepaskan ialah dosa dan kedagingan. Karena dosa dan kedagingan ini yang membuat kita menjadi penghambat dalam perjalanan iman ini. Kita menjadi perusak dalam perjalanan iman kita. Ketika kita bertekun dalam iman, kita akan mendapatkan sukacita yang disediakan bagi kita semua. Di mana Tuhan berkata di ayat 5b, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Nah, firman Tuhan berkata jangan menganggap enteng firman Tuhan. Artinya kita harus menganggap firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kita, karena ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika kita melanggar perintah-perintah dari nasihat dari firman Tuhan, ya kita akan sama aja kita akan merumuskan kehidupan kita dari dosa. Pentingnya kita menganggap perintah Tuhan, mengambil perintah Tuhan itu menjadi aspek dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik. Pentingnya marilah kita berlomba bertekun dalam iman kita, tetap menaruh harapan kita kepada Yesus, maka Yesus akanlah yang memimpin kita dalam melakukan perlombaan iman kita. Sekian dari renungan kita, terima kasih, shalom.